Cek di Google cuma satu-satunya nama. Ini kita sudah on air ya, ini seru memang, off-air seru memang. Kita bawa aja ke on air gimana nih, langsung aja nih ya. Karena sudah nggak sabar, karena kasus ini sudah kemana-mana, tapi paling tidak sudah ada titik terang karena sudah naik ke tahap penyidikan. Artinya, biasanya begitu ya, kalau Arif Hadi bilang tadi kan setali 3 uang, biasanya langsung ada tersangka nih. Tapi ya meskipun ya tidak ada juga batas waktu juga kan. Betul. Gitu, kan semuanya tergantung bagaimana proses penyidikan dari penyidik. Langsung saja gitu kan. Sudah hadir bersama kami, ini sudah ada sejumlah narasumber yang sudah bersama dengan kami. Ada Bang Jahmada Girsang, kuasa hukum dari Rismon CS. Pagi, Bang. Pagi, Bang. Selamat pagi, merdeka. Wah, itu dia. Tak gentar ini, tak gentar ya kan. Dan juga ada Bang Rifai Kusumbanegara, kuasa hukum dari Joko Widodo. Pagi, Bang Rifai. Pagi semuanya, pagi Bang Girsang. Pagi semua Bang Rifai. Mantap ini. Lupa Kan enak ya kalau tegur sapa kayak gini gitu Oh kan. iya, Tapi betul. kalau misalnya udah di kantor polisi, di depan wartawan udah beda-beda loh. Kenceng, mukanya kenceng. Gitu, mukanya kenceng gitu kan. Ada on air, ada off air juga ya. Oke, ini sudah masuk ke tahap penyidikan, Bung Jahmada. Artinya sudah siapkah dalam waktu dekat jikalau begitu kan polisi mengungkap siapakah yang disangkakan gitu? Sangat siap. Klien kami semua yang terlapor ada 12 orang. 12 orang. Pelapor termasuk kliennya Bung Rifai 4 orang. Dibanding dengan 12 orang. Dan kita ada koordinasi dan apapun itu kita hadapi. Dan dari awal loh. Dari awal penegakan hukum di urusan ini, katakanlah tanda petik jasa palsu ini kita siap selalu. Dalam baik di Barreskrim kemarin kita datangi, baik dimanapun itu klarifikasi 1 dan 2 sekarang naik ke penyidikan, semua setia. Karena kita memang dasarnya mau ini tegak. Jadi tidak diumpet-umpetin. Panggilan kemanapun, ya apapun ya istilahnya untuk dalam rangka penegakan hukum. Meskipun di awal kan sebelumnya Anda dan juga tim Anda menyatakan bahwa ini nggak bakal terbukti. Lawang nggak bakal Barreskrim terbukti. aja. Nah, gitu kan. Tapi sekarang udah nyari penyidikan loh. Artinya sudah mendekati titik terang. Oh ya, belum tentu. Jadi penyidikan itu masih awal juga ya, awal. Kalau klarifikasi kemarin kan kita anggap itu preambul lah dalam hukum ya. Preambul pembukaan. Sekarang masuk ke penyidikan. Nah, sekalipun menurut kami masih ada kejanggalan di situ. Jika dihubungkan dengan hasil Apa itu? gelar perkara khusus kemarin kan di sana juga belum kelar. Ya belum ada kan. Udah naik penyidikan. Ya kurang lebih seperti Bung Fadil katakan tuh, lebih pintar Bung Fadil menjelaskan. Mungkin saya diam aja ya. Saya bukan menjelaskan, saya nggak ngerti apa-apa. Ya. Jadi klarifikasi biasanya itu gelar perkara khusus itu ada produknya. Klarifikasi, notifikasi namanya. Entah lanjut atau tidak ada tindak pidana dan sebagainya. Itu belum ada. Tiba-tiba di Polda sudah naik ke penyidikan. Anda melihat itu janggal gitu? Ya menurut kami janggal, minimal satu produknya keluar dulu Kan dong. LP-nya beda kan? Ya kalaupun beda, polisinya kan sama. Sama aja, dekat lagi. Polda dengan Mabes berapa sih? 2 kilometer doang gitu. Koordinasinya apalagi. Subjektif banget sih Bang. Ya? Ini kan Ini baru sekali denger nih. Faktor jarak pengaruh ya? Iya, pengaruh. subjektif banget Bang. Loh, kalau ibaratnya di situ kan tinggal ngopi aja gitu loh. Ketahuan kan gitu gampang. Kecuali kalau ke Jogja tadi kan lain cerita. Oh gitu. Lain ceritanya. Kok nampaknya giring-giring gitu. Ini kayaknya ada pesanan gitu untuk cepet-cepet naik ke penyidikan. Maksudnya gitu. Ya bisa dikatakan seperti itu. Jadi kalau dilihat di Mabes itu kan 9 April mulai masuk. Baru diproses kemarin, bukan endingnya ya 9 Juli. Berapa bulan tuh? Hampir 8 bulan loh. Di Polda Metro Jaya masuk laporannya kliennya Pak itu 30 April. Dan sekarang baru the beginning of Juli lagi itu kan. Cepat kan. Ya kan tidak ini. Dan kalau menurut kami ada istilah sebenarnya, cuman ya kalau istilah ini mungkin menyeramkan menurut saya dari penasihat hukum mereka. Salah satu adalah keadilan yang selektif. Selektif? Ya, ini istilah hukum mungkin tidak banyak orang mendengar, tapi kalau saya jelaskan begini dulu. Adalah konsep atau gagasan dalam penerapan hukum yang tidak adil dan tidak merata. Ini konsepnya. Terhadap individu atau kelompok tertentu. Terjadi di sini. Terjadi. Benchmarknya apa misalnya? Ya contohnya, yang paling ya, di Polda Metro Jaya, kalau kita benar-benar penyidik, kita pengacara nih, pengacara senior ini. Jika kita udah masuk penyidikan, minimal buktinya ditahan dong. Itu satu. Bukti aslinya. Karena kita senternya atau grand jury-nya atau objeknya adalah ijazah itu. Nah kalau itu kedengaran dari kemarin dari Kadif Humas segala macam itu kan masih fotokopi semua. Berarti itu tidak merata, itu namanya keadilan yang selektif. Kalau keadilan selektif artinya Anda merasa dikriminalisasi gitu?
Ya termasuklah itu kriminalisasi. Wow, Berarti oke. tidak benar. Penegakan Sampai di hukumnya sana dulu, tidak Bang. benar. Oke, Bung Rifai, ada pesanan? Ya, kembali lagi Ada kriminalisasi terhadap kita ini seseorang dan beberapa menangani orang. perkara kan bukan sekali dua kali ya. Jadi pada intinya memang setiap perkara itu manakala pelaporan tidak berlanjut pasti pelapor kecewa. Manakala pelaporan berlanjut pasti calon tersangka kecewa. Jadi ini seperti permainan itu, kalau bola yang kalah pasti komplain. Itu prinsip ya. Jadi nggak pernah ada proses hukum yang memuaskan kedua belah pihak. Ya, yang diuntungkan pasti merasa ini adil, yang tidak diuntungkan pasti bilang ini tidak adil, kriminalisasi dan segala macam ya. Tapi itu lumrah, sesuatu yang lumrah. Tapi saya mau mengomentari beberapa fakta. Pertama, memang perkara di Bareskrim dengan perkara di Polda itu sesuatu yang berbeda. Sempat dari TPU bilang ini kan harusnya tidak bisa karena seolah-olah orang yang melapor dilapor balik yang diatur di undang-undang. Padahal tidak gitu ya. Pasalnya berbeda karena yang namanya dilapor balik itu pasal 220. Jadi seseorang yang melaporkan lalu karena melaporkan dituntut. Ya. Itu tidak boleh memang di era sekarang tuh setiap orang yang melakukan pelaporan itu adalah upaya hukum dan harus dilindungi. Tidak boleh dituntut balik. Kami tahu itu. Jadi ini sesuatu yang berbeda. Di sana ijazah, di sini pencemaran nama baik. Nggak ada kaitannya dengan. Tapi kan bukannya berkaitan bahwa pencemaran nama baik itu bisa dibuktikan. Nanti ada titiknya, ada titik ketemunya. Tapi berbeda ya. Yang satu soal ijazah, yang satu soal pencemaran nama baik ya. Nah, ada persamaannya. Jadi subjeknya pun berbeda. Di sana pelapornya Pak Egy, terlapornya Pak Jokowi. Di sini pelapornya Pak Jokowi, terlapornya dalam lidik. Ya. Kita tidak menyebut nama kan begitu ya. Lalu pasalnya pun persangkanya berbeda. Jadi sesuatu yang bisa beri sendiri. Memang ada titik taut. Titik tautnya itu adalah khusus terhadap satu pasal fitnah. Kami kan melapor ada fitnah, penghinaan, pencemaran di IT, pasal 32, rekayasa teknologi, 35, penggunaan data elektronik tanpa izin. Untuk yang fitnah, betul perlu ada fakta ijazah ini asli atau tidak. Ya itu. Karena pada saat dia asli, karena pada saat dia ternyata palsu, ini tidak bisa lanjut, bisanya hanya pencemaran. Tapi pada saat asli ini berdiri. Nah, pertanyaannya adalah atas dasar apa penyidik itu melanjutkan ini ke penyidikan? Ya. Soal ijazah, kami jelaskan dulu. Pertama, ijazah ini kami diminta untuk tunjukkan. Yang asli? Asli. Oke, bukan fotokopi. Setelah kami tunjukkan, di saat yang bersamaan, jadi kami diminta menyerahkan kopi legalisir dan menunjukkan aslinya. Oke. Itu sudah kami lakukan. Bahkan Pak Jokowi langsung Diminta menyerahkan. ya? Yes, diminta langsung. Diminta oleh siapa? Oleh penyidik. Oleh penyidik diminta. Diminta barangnya atau diminta tunjukkan? Diminta fotokopi legalisir plus tunjukkan aslinya. Artinya nggak disita Kenapa ya nggak diminta barangnya oleh penyidik? Nah, kenapa? Karena masih penyelidikan. Dalam penyelidikan, Terjawab tuh Bang Girsang. penyidik tidak boleh melakukan upaya paksa. Ya, jadi sebatas apa yang diserahkan bukti-bukti oleh pelapor itu yang diterima. Nah, dalam konteks ijazah memang hanya itu yang diminta. Lalu kenapa ini bisa berdiri ke penyidikan? Karena di Polda itu untuk bukti awal dia gunakan pernyataan. Kan kembali lagi ya. Keaslian sebuah ijazah berdasarkan undang-undang Sisdiknas maupun kaidah-kaidah putusan MK cukup dinyatakan oleh Kepala Satuan Pendidikan penerbit ijazah. Yes. Dan UGM sudah diperiksa oleh Polda. Itu yang dijadikan. Panjang lab itu yang dijadikan Jadi bukti standing ya. bahwa ijazah ini asli. Nah, lab itu nanti akan menjadi bukti tambahan edition. Ya. Seperti yang dilakukan Bareskrim. Jadi saya juga sudah koordinasi. Pada saatnya Polda akan menyita ijazah Pak Jokowi dan akan dilakukan lab ulang. Dan inilah momennya. Akan dilakukan lab ulang. Karena sudah naik Ke penyidikan. Kenapa dilakukan lab Dipaksa, ya? ulang? Karena lab yang di Bareskrim itu sifatnya non pro justisia. Bukan dalam tahap penyidikan. Sedangkan yang di sini sudah penyidikan. Jadi harus diulang lagi. Jadi soal bukti awalnya di mana? Statement UGM. Lalu jawab ya. Oke. Silakan Bang Girsang. Jadi Bung Fadil gini, memang dalam KUHP pasal 1 ayat 2 penyidik itu adalah pekerjaannya untuk mengumpulkan bukti. Dengan bukti itu akan terlihat tindak pidana dan dilanjutkan dengan adanya tersangka. Itu rumusnya. Berarti kita tunggu. Oke lah, pada saat penyelidikan kemarin tidak tumbuh itu, di Mabes pun tidak nongol loh. Untuk gelar perkara yang kedua itu. Gelar perkara khusus itu tidak nongol juga, padahal kita tunggu. Nah, sekarang ini memang kita tunggu. Di sinilah tadi saya katakan, saya akan buktikan ada gium yang tadi itu
keadilan yang selektif berjalan atau diberlakukan nggak dalam proses penyidikan itu kan kelihatan. Kalau itu tidak diperlihatkan lagi, menurut saya rakyat akan menjawab, loh di mana lagi? Berarti nanti Anda jawab pengadilan. komitmen ya berarti ya? Ya, berarti tidak nanti akan diperlihatkan lagi. Nanti jawabannya pengadilan lagi. Sesudah pengadilan lagi nanti di pengadilan tinggi, Mahkamah Kan Agung. memang boleh-boleh saja, emang aturan hukumnya begitu, Bu. Ingat ya kembali ya, saya jelaskan waktu itu kemarin. Sekarang sebenarnya itu bukan masalah hukum doang. Rakyat kita sudah saling menggesek lah begitu ya. Tidak mengatakan kelompok sana, kelompok sini, ada juga kelompok sono gitu loh. Tapi ini kan menurut saya selain hukum, di atasnya itu ada moral. Nah, siapa sekarang yang konsen terhadap itu, mari kita lakukan agar ini tidak berkelanjutan, agar ini tidak chaos, agar ini tidak seperti dulu kan sekarang pasal 160 itu penghasutan gitu loh. Kenapa terjadi penghasutan? Ya karena memang ini terus gitu loh, terus ya akhirnya dalam proses ini digoreng terus sama siapapun itu saya tidak tahu. Oke. Nah untuk itulah sebenarnya dibutuhkan nih ketingkatan moral, budaya, etika, ketimuran. Oke. Ini menurut saya ya. Oke, saya ke Bang Rifai sebelum kita jeda, Bang, singkat dulu aja, Bang. Akankah ada komitmen klien Anda dalam hal ini adalah Joko Widodo akan menyerahkan sebagai bukti dalam perkara tudingan ijazah palsu ini? Akankah diserahkan? Kita langsung bicara bukti ya. Ya. Fakta. Pak Jokowi menunjukkan waktu diminta Polda. Pak Jokowi menyerahkan waktu diminta Barreskrim. Bahkan diminta untuk menyerahkan untuk lapor, dia serahkan. Intinya, kalau tujuannya jelas, kepentingan jelas, pasti diberikan. Kedua, hari kemarin, beliau ada statement juga di Solo. Saya jadi bertanya-tanya. Di Solo, beliau apakah polisi tidak meminta? Hanya untuk minta Dipinjamkan saja. Gitu loh. minta, yang di Barreskrim minta. Tapi dipinjamkan saja kan, kemudian dikembalikan kembali. Karena kembali lagi, tahapannya penyelidikan itu tidak bisa menyita. Nah ini kan, makanya pertanyaan saya tadi. Sekarang masuk ke penyidikan. Sita kan? Tapi serahkan. Diserahkan benar ya? Betul, Pak. Bukan di persidangan nanti? Enggak, Pak. Berapa harus disita? Karena kan dibawa ke lapor. Bang, komitmen. Oh iya, Nah, cuma kita satu catat, ya. toh. Ini live loh. Cuma satu Ini ya. live loh. Nah, Live. cuma satu ya. Ini rakyat. Kami serahkan ini untuk proses hukum. Oke. Bukan untuk memenuhi hasrat. Keinginan-keinginan sesaat yang tidak jelas. Hukum nih, Bang, hukum. contoh. Ya. Ada permintaan, tunjukkan. Kami mau lihat. The question is, apakah dengan mata Anda bisa memverifikasi ini asli atau tidak? Juga. Akhirnya apa? Lab juga kan? Iya. Jadi kadang ini hanya sekedar seneng aja gitu. Pak Presiden nunjukin begini dari SD sampai SMA, ijazah-ijazah saja. Ini kadang something ridiculous. AMS gitu ya. Asal mereka seneng. Nah, jadi kembali lagi, kalau tujuannya jelas, bukan ini semacam contoh lagi. itu. Waktu digelar kan mungkin Bang Girsang ada. Waktu digelar nih, saya bertanya 2 kali dalam forum. Ada semua, Kompolnas, Ombudsman. Iya, lengkap. Saya bertanya 2 kali, tanya, gak ada yang bisa jawab. Saya bilang gini, adakah di ruangan ini yang berani menjamin, termasuk Bang Egy? Apa pertanyaannya? Saya yang lempar pertanyaan. Ya, apa? pertanyaan? Adakah yang bisa menjamin, kalau saya tunjukkan ijazah itu, maka persoalan berhenti? Itu nggak ada yang jawab? Diam. Saya ulang lagi pertanyaan kedua. Oke. Semua diam. Oke. Itu hari apa itu? Waktu gelar, beliau ada. Perkara kemarin. Ada Egy, ada semua. Hari ini coba kita minta Bang Girsang bisa jawab atau tidak begitu ya. Oke. Kita kasih durasi 3 menit lah ya. Oke, kalau gitu kita jeda dulu ya, Bang ya. Baik, pertama Kita begini. tahan dulu, Bang. Kita jeda dulu, Bang. Ya. Siapkan jawabannya. Siapkan jawabannya. Kami kembali untuk ada saat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Jangan kemana-mana.